Ki Hajar Dewantara pahlawan pendidikan, membawa tunas harapan di tengah penjajahan, mengajarkan kemerdekaan melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmaniar. Saya Nanda Karya Sasmita. Saya Dias Kartaji. Kami adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Bogor. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 praktek coaching. Selamat menyaksikan. Ilmu tapi menuntun budi, membuka ruang kreativitas sesuai minat dan bakat. Oke. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bapak. Ya. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah ya. Sekarang Bu Dia, saya bertugas sebagai observer dan Bu Ya. Dia menjadi coach ya. Betul Pak. Baik, untuk kegiatan kali ini yaitu percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari coach ya, Ya, Pak. yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, Ya. dan memaksimalkan potensi. Ya, betul. Kemudian kompetensi inti dari coaching adalah presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ya. Bagaimana Ibu sudah paham? Iya Pak, sudah paham. Baik. Dalam pelaksanaan coaching nanti Ibu menggunakan alur tirta. Ya. Yang pertama menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Dan itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam Ya. mengamati Ibu. Iya Pak. Tapi sebelum mulai ada beberapa pertanyaan. Boleh saya bertanya? Ibu? Boleh Bapak. Baik. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nih? Ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yaitu kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke. Nah, saya akan melakukan coaching pada Bu Yusmaniar dengan menggunakan alur tirta. Dan saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching tersebut untuk menggali informasi yang memunculkan ide-ide atau gagasan yang disimpan dalam pikiran coaching. Baik, sudah paham, udah lengkap Ya. Bu ya. Kemudian dari spesifik itu mau yang diambil yang mana Ibu kompetensinya? Ya, kompetensi yang spesifik itu saya mau mengambil yang mendengarkan aktif sehingga saya bisa lebih fokus dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Baik Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu? Indikator yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya capai pada proses coaching nanti, saya menginginkan coaching itu menemukan solusi dari permasalahan itu yang dihadapinya, dan saya mau melihat rencana apa sih yang ingin dilakukannya nanti gitu Pak. Baik Ibu. Sebelum coach, tetap semangat Ya Pak. dan semoga berhasil. Terima kasih Ibu ya. Ya, terima kasih sama-sama Bapak. Ya, selamat pagi Bu Niar, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Dia, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Dia? Alhamdulillah saya juga baik. Ya Bu Niar, ngomong-ngomong gimana nih, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan, ada apa ya? Iya nih Bu Dia, boleh nggak saya minta waktunya Bu Dia sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami di kelas. Ya, oke boleh Bu, apa aja sih yang mau Ibu ceritakan? Ada permasalahan apa? Jadi begini Bu Dia, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian mereka juga kurang aktif selama proses pembelajaran saya, begitu Bu Dia. Oh iya, ya Bu, jadi menurut Ibu apa sih Bu yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya menginginkan solusi dari permasalahan saya yang ada ini. Saya ingin anak-anak saya itu lebih antusias lagi ketika saya memberikan pembelajaran. Ya, iya Bu. Jadi gimana nih menurut Ibu, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau yang saya ingat kembali ya Bu Diah ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias ada beberapa hal ya. Tentunya yang pertama itu adalah pembelajaran saya sepertinya sangat membosankan, Iya, Bu. sehingga anak-anak di kelas itu tidak antusias dengan pembelajaran yang saya berikan. Kemudian saya juga tidak memberikan kesempatan berpendapat kepada murid-murid saya begitu Iya. ketika pembelajaran. Oke, iya Bu. Jadi begitu ya. Kira-kira apa saja sih Bu yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran?
Menurut saya, mungkin murid-murid saya itu pasti mengingat pembelajaran yang menyenangkan ya, Iya, iya. terus juga tidak monoton dan tidak membosankan tentunya, Bu Dia. Wah, ya bagus ya. Saya juga satu pendapat dengan Ibu, setuju dengan Ibu. Lalu bagaimana sih Ibu, menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Ibu itu merasa senang dan tidak bosan pada saat pembelajaran di kelas berlangsung? Kalau menurut saya ya Bu Dia, sepertinya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, begitu Bu Dia ya, Ya, kira-kira. betul. Terus juga saya ingin anak-anak saya itu berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin bisa juga disertakan dengan ice breaking gitu ya Oke, ketika iya, pembelajaran. Ya, ya, bagus ya seperti itu. Lalu bagaimana sih mengenai tugas yang akan diberikan kepada murid-murid Buniar? Kira-kira apa sih penyebabnya sehingga mereka tuh kurang antusias gitu dalam pengambilan tugas? Kemungkinan karena tugasnya itu yang banyak ya Bu Dia Iya. ya. Terus juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam gitu. Iya. Ya, kalau boleh tahu Ibu tuh menggunakan apa sih sumber belajar apa saja? Kalau untuk saat ini saya menggunakan sumber belajar yang ada di kelas saja, yaitu buku tema Bu Dia. Ya, lalu apakah ada sumber belajar dari bahan dari yang lain gitu? Saya pikir Selain sebetulnya dari buku. memang harusnya banyak ya Ya, Bu Dia harusnya, ya. harusnya. Tapi saya hanya mengambil dari buku tema saja. Kalau dilihat dari sumber belajar sebetulnya banyak. Ada YouTube, kemudian ada internet. Referensi dari tempat yang lainnya. Betul, dari platform digital yang lainnya begitu. Terus juga mungkin ada dari aplikasi-aplikasi yang tren sekarang ini Bu Dia. Mungkin itu bisa membuat anak-anak lebih antusias begitu ya dalam pembelajaran. Oke, ya betul sekali ya Bu. Saya juga yakin sekali ya kalau Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dari yang lain ya, dan bisa membuat murid-murid Ibu itu antusias lagi dalam pembelajaran. Ya. Iya, begitu. Nah, jadi sekarang rencana Ibu itu untuk menyelesaikan, jadi apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama akan saya lakukan pembelajaran itu yang pastinya saya ingin lebih menyenangkan begitu ya, dengan menggunakan berbagai macam sumber yang beragam seperti video, gambar, mungkin juga ada aplikasi-aplikasi yang lagi tren sekarang di internet begitu. Kemudian juga saya ingin memberikan tugas yang lebih sederhana lagi gitu, sesuai dengan kemampuan anak-anak Ya, gitu Bu betul. Dia. Sangat bagus sekali ya rencana Ibu itu, ya mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik dan anak-anak mampu menyelesaikan pembelajaran dengan baik juga dengan hasil yang maksimal. Ya, jadi kira-kira apa sih ini Bu komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Tentunya komitmen saya untuk saat ini adalah saya ingin membuat perencanaan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kemudian juga menggunakan sumber belajar yang bervariasi, untuk eksplorasi materi lagi sehingga murid-murid itu lebih senang, lebih bisa antusias dalam pembelajaran dan tidak membosankan untuk mereka. Ya, wah ya, bagus sekali ya. Saya setuju dengan Ibu. Ya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dengan apa yang sesuai dengan apa yang diharapkan kita semua, dan Ibu semangat memberikan yang terbaik buat murid-murid Ibu. Iya Bu, pastinya. Ya. Terima kasih banyak Ya. atas waktunya Ibu Dia sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya. Mudah-mudahan dari solusi yang tadi bisa membuat kelas saya menjadi lebih antusias lagi, lagi. lebih aktif lagi. Ya, betul. Terima kasih juga Ibu sudah sharing dengan saya. Iya. Ya, terima kasih Bu Nia. Sama-sama Bu Dia. Assalamualaikum. Salam. Baik, bagaimana proses coaching tadi, Bu? Ya, alhamdulillah Pak, lancar. Nah, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Bu. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Pak, ya alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Yaitu saya sudah menanyakan tujuan dan mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan apa saja dan dapat menemukan solusinya. Baik, keren sekali Bu Dia ini. Menurut saya sebagai observer secara keseluruhan coachingnya sangat bagus Bu. Kemudian diantaranya dapat menemukan solusi yang diinginkan. Saya juga melihat presence, kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan.
Ibu sudah mendengarkan aktif dan fokus dengan menggunakan rasa. Kemudian lebih banyak mendengarkan daripada berbicara seperti yang saya lihat tadi. Juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memunculkan ide-ide coaching. Luar biasa Bu Diah, keren. Sukses selalu ya Bu. Yang terakhir ke depannya kompetensi apa lagi nih yang kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching hari ini? Iya Pak, satu lagi yang saya ingin lakukan yaitu memahami kembali bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat lebih terbuka dan dapat menemukan gagasan atau ide-ide yang untuk mengatasi masalah tersebut. Luar biasa Bu Diah, keren. Jadi Ibu akan mendalami dan memahami lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Betul Pak. Baik, terima kasih ya Bu atas sama-sama, kesempatannya. Luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Sukses selalu Ibu. Iya Bapak, terima kasih. Demikian tayangan video dari kelompok kami. Salam guru penggerak bergerak. Bergerak. Menggerakkan. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.